Batang Danum pindah tumbang. Pada kesempatan kali ini, Mandop Channel kembali mengemas, sekaligus menyajikan, sebuah tutur cerita Dayak. Pada tutur cerita Dayak kali ini bercerita tentang legenda, Batang Danum pindah tumbang. Batang Danum, yang jika diartikan secara operasional dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai, sungai yang berukuran besar dan memiliki aliran sungai yang relatif panjang. Kata tumbang sendiri, jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti bagian hilir atau bisa juga diartikan sebagai muara. Sehingga Batang Danum Tumbang Jarenan merupakan sungai besar yang bernama Jarenan. Cerita Batang Danum Tumbang Jarenan pada kesempatan kali ini, merupakan bagian serial kedua, dari rangkaian serial tutur cerita Dayak, yang akan disajikan oleh tim Mandop Channel. Pada serial kedua kali ini, hasil olah cerita, merupakan buah pemikiran dari tim Mandop Channel dalam mengembangkan, serta mempublikasikan tutur cerita Dayak, yang berangkat dari reproduksi pengetahuan, yang didapatkan dari berbagai sumber pengetahuan, yang terserak di dalam hamparan masyarakat Dayak. Reproduksi pengetahuan tersebut, kemudian menjadi sebuah akumulasi dari pengembangan, dan pendalaman metode wawancara yang dilakukan oleh tim Mandop Channel, yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat Dayak, sebagai key reference, atau tokoh-tokoh yang menjadi rujukan referensi cerita yang disajikan. Sekedar mencoba memberikan gambaran singkat, tentang pengembangan metodologi dalam merangkai, menginterpretasikan, serta melakukan studi perbandingan, terhadap cerita yang disampaikan, pada edisi kedua tutur cerita Dayak ini, tentunya memiliki kekhasan serta tantangan tersendiri bagi tim Mandop Channel, untuk dapat mengemas alur cerita secara utuh. Sehingga, berangkat dari alur cerita tersebut, diharapkan tutur cerita Dayak yang disajikan ini dapat menjadi bagian dari pembaharuan pengetahuan terkait masyarakat Dayak, serta mampu memberikan rasa, sebuah kegenitan pemikiran, dalam penelitian lanjutan, khususnya terkait budaya dan tutur cerita Dayak. Berikut akan diceritakan tentang Batang Danum Simpeng Jarenan, yang mengalir dalam dinamika lintasan sejarahnya, hingga kemudian, akan membentuk sebuah cerita legenda Bukit Tangkiling. Pada zaman dahulu, mungkin ratusan tahun yang lalu, masyarakat Dayak telah mengenal peradaban yang relatif maju, dan tentunya tak kalah, jika dibandingkan dengan kebudayaan dan peradaban kuno suku-suku bangsa lain yang ada di Nusantara. Pada zaman tersebut, dalam bahasa Dayak dikenal dengan sebutan, zaman Tetet Tatum, atau kehidupan nenek moyang orang Dayak pada zaman dahulu. Nenek moyang atau masyarakat Dayak yang hidup pada zaman Tetet Tatum tersebut, orang Dayak diketahui memiliki postur tubuh, yang relatif lebih tinggi, serta berbadan jauh lebih lebar dan besar, jika dibandingkan manusia normal, yang hidup pada zaman sekarang. Sebagai gambaran, untuk ukuran bagian dada orang Dayak yang hidup pada zaman tersebut, memiliki ukuran dada sebesar 7 jengkal. Tentunya, jika kita pikirkan dan melihat realita ukuran tubuh manusia normal saat ini, terbayangkan, seberapa tinggi dan besarnya, tokoh, ataupun nenek moyang orang Dayak yang hidup pada zaman dahulu. Selain itu, pada zaman tersebut, keseimbangan alam masih sangat terjaga, di mana manusia dan alam lingkungannya memiliki keharmonisaan dan seimbang, dan nenek moyang dulu sangat menghargai alam dan lingkungannya. Andai saja, manusia melakukan penyimpangan, seperti kesalahan dalam kehidupannya, atau kesalahan yang melanggar norma nilai adat istiadat, dipercaya pada zaman tersebut, akan menimbulkan kemarahan, atau kemudian lebih dikenal dengan kata kutuk, dari langit dan bumi, serta kemarahan para arwah leluhur yang menjaga umat manusia, karena kesalahan tersebut dianggap mengganggu keseimbangan antara kehidupan sesama manusia, serta manusia dengan alamnya. Umumnya, jika terjadi kesalahan besar, maka yang bersalah bisa jadi, akan dikutuk menjadi batu. Sehingga, pada zaman Tetet Tatum ini, masyarakat Dayak pada saat itu, tidak boleh secara sembarangan asal berbicara-berbicara, serta pola perilaku harus dijaga, sesuai dengan norma adat serta tata nilai yang diwariskan oleh para leluhur, serta banyak lagi, dalam bahasa Dayak disebut dengan Pali, yang secara sederhana dalam bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai larangan-larangan, atau aturan yang membatasi pola perilaku manusia agar bisa lebih menjaga tata nilai adat, serta pada saat yang sama, jika terjadi pelanggaran, maka akan segera mendapatkan kutukan dari langit dan bumi, serta kutukan dari para arwah leluhur yang menjaga tanah Dayak. Kembali pada alur cerita ini,
dimulai dari sejarah sebuah sungai. Zaman sekarang, masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang tinggal di hulu hingga ke bagian tengah aliran Sungai Kahayan, seperti masyarakat Kabupaten Gunung Mas, serta masyarakat Palangkaraya, mengenal sebuah sungai, yang bernama Batang Danum Rungan, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sungai Rungan. Dipercaya, sebelum dikenal, atau dinamakan Sungai Rungan ini lebih dikenal dengan nama Batang Danum Simpeng Jarnan. Nama Simpeng Jarnan tersebut dinamakan, karena air sungai, atau Batang Danum Simpeng Jarnan memiliki air yang berwarna merah. Sehingga nama tersebut berasal dari tanaman simpeng jarengan yang berwarna merah, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tanaman jerangau merah. Pada daerah aliran sungai Simpeng Jarnan Tebet, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Basingah, atau kini lebih dikenal dengan nama Tangkiling. Tentunya, secara khusus masyarakat yang tinggal di kota Palangkaraya sekarang, tidak asing dengan nama Tangkiling, serta menjadi salah satu situs yang dikenal oleh khalayak masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Nama Basingah sendiri, dikarenakan tempat tersebut menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari berbagai daerah, hingga dari luar negeri. Paling banyak, kapal yang singgah di desa Basingah adalah kapal yang berasal dari negeri Cina, yang berasal dari daerah Macau. Di desa Basingah tersebut, hiduplah sebuah keluarga yang menjadi tokoh masyarakat asli desa Basingah, yang dikenal dengan nama Ongko Banturum. Ongko artinya orang yang relatif sangat tua, atau dituakan, atau, misalkan dalam tradisi adat suku Jawa, sebagai referensi pembanding, kata Ongko dalam bahasa Dayak di sini, secara makna dan operasional, memiliki arti yang sama dengan sebutan kata mbah dalam bahasa Jawa, yang berarti orang yang sudah berumur atau tua. Ongko Banturum memiliki seorang istri yang bernama Ongko Inatahai, dengan seorang anak perempuan yang berparas sangat cantik, yang bernama Tining Kenanga. Sehingga dalam tradisi budaya Dayak, yang hingga sekarang masih jamak digunakan karena sebutan nama anak tertua, dilekatkan pada sebutan identitas sekaligus nama panggilan sebagai orang tua kandung, sehingga Ongko Banturum, biasa juga dipanggil sebagai Bapak Tining Kenanga. Diketahui, istri dari Ongko Banturum, yaitu Ongko Inatahai memiliki latar belakang keturunan campuran, antara suku Dayak dan Cina. Pada zaman penghidupan Ongko Banturum tersebut, desa Basingah telah menjadi bandar, atau tempat persinggahan kapal-kapal dagang besar, serta saudagar-saudagar kaya dari beberapa daerah, hingga saudagar dari negeri Cina. Saking ramainya lalu lintas perdagangan, dan pembauran berbagai macam latar belakang pedagang dari berbagai tempat, menjadikan desa Basingah terlihat lebih terang pada malam hari. Hal ini dikarenakan lampu-lampu dari kapal yang bersandar. Tentunya berbeda dengan model lampu-lampu sekarang, di mana lampu yang digunakan pada kapal zaman dahulu, adalah lampu yang menggunakan rantai dan seperti batu di dalamnya, sehingga dalam tutur Dayak saat itu, lampu tersebut disebut dengan lampu menggantung barantai, atau lampu yang digantung dengan rantai. Dan ada saudagar yang memang sering datang ke desa Basingah membawa kain sutra dari negeri Sabang. Istri orang Sabang ini dari negara Macau. Nama pria ini yang membawa kain sutra sering disebut dengan saudagar Tangki dan bisa juga disebut dengan Tamanang Tangki karena tidak memiliki anak, dan nama istri dari saudagar Tangki ini bernama Ling Liang Lai. Ling Liang Lai ini tidak pernah ikut suaminya untuk berlayar ke desa Basingah. Karena saudagar Tangki ini seringkali berhenti di desa Basingah untuk menjual kain sutra, dan yang menjadi langganan dari saudagar Tangki ini Ongko Banturum dan Ongko Inatahai yang selalu membeli kain sutra dari saudagar Tangki. Pada saat zaman itu masih belum yang namanya uang. Untuk melakukan pembayaran melalui transaksi tukar barang. Barang yang bisa ditukar pada zaman berupa nyating atau disebut damar, pantung atau getah jelutung, nyatu atau getah nyatu, dan termasuk rotan. Singkat cerita, Ongko Banturum ini memiliki anak perempuan cantik dan masih bujang yang bernama Tining Kenanga, dan nama aslinya Tining dan ditambah Kenanga karena orangnya cantik dan jadi primadona di desa Basingah. Singkat cerita, saudagar Tangki ini yang sudah akrab dengan orang-orang di desa Basingah karena sudah bertahun-tahun berlayar dan berdagang di desa Basingah. Sehingga atas izin dari istrinya Ling Liang Lai, karena saudagar Tangki ini ada bercerita dengan istrinya keinginan untuk menikah lagi, jadi Ling Liang Lai bertanya siapa nama perempuan itu. Dan saudagar Tangki pun menjawab perempuan itu bernama Tining Kenanga, orang dari tanah Dayak. Dikarenakan saudagar Tangki ini harus memiliki keturunan.
Pesan Ling Lianglai untuk saudagar Tangki, apabila kamu sudah menikah dengan Tining Kenanga dan mempunyai anak, kamu wajib membawa anak itu ke sini agar aku bisa melihat anak itu. Dan aku tidak mau kamu mengambil anak orang untuk jadi kamu. Aku tidak mau, dan yang aku mau memang dari keturunan kamu, sehingga kamu memang harus benar-benar menikah. Singkat cerita. Dan akhirnya saudagar Tangki ini menikah dengan Tining Kenanga, hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu mereka membuat acara nahunan untuk memberi nama anak laki-laki ini. Dan anak ini pun diberi nama Mandi, jadi anak saudagar Tangki dan Tining Kenanga ini bernama Mandi. Singkat cerita. Anak laki-laki ini pun mulai besar dan berusia 1 tahun. Suatu ketika saudagar Tangki ini kembali ke Macau untuk mengambil barang-barang dagangannya di negara mereka. Sesampainya di rumah, berbicara istri saudagar Tangki ini kepadanya dan bertanya kepadanya, "Kapan kamu membawa anak kamu ke sini, karena aku ingin melihatnya dan mengenalnya," ucap istri saudagar Tangki. Lalu dijawablah oleh saudagar Tangki, "Belum," kata saudagar Tangki, "tunggu dia berusia 2 tahun, baru aku bawa dia ke sini," kata saudagar Tangki. Lalu dijawablah oleh istrinya, "Oh, iya, tapi jangan sampai kamu tidak membawanya ke sini. Dan apabila anak ini tidak mirip dengan kamu, berarti dia bukan anak kamu, berarti anak ini kamu minta dari orang. Dan apabila anak ini mirip dengan kamu, berarti memang benar dia itu anak kamu, dan itulah tanda dan cirinya dari aku," kata istri saudagar Tangki. Singkat cerita. Saudagar Tangki ini sudah sering mengajak istrinya Tining Kenanga untuk ikut dengannya ke Macau, tapi Tining Kenanga selalu menolak untuk ikut. Dan pada saat anaknya berusia 2,5 tahun, untuk pertama kalinya saudagar Tangki ini membawa anaknya berlayar ke negeri Macau. Saat sampai di Macau, begitu gembiranya Ling Lianglai melihat suaminya membawa anak laki-laki itu dibawa ke Macau. Saat Ling Lianglai melihat anak laki-laki itu ternyata memang mirip dengan suaminya. Lalu Ling Lianglai berkata, "Dia memang mirip seperti kamu, berarti anak ini memang benar anak kamu. Berarti anak ini kuanggap seperti anakku sendiri," kata Ling Lianglai. Singkat cerita. Akhirnya setelah isi dagangan sudah dimuat ke kapal, mereka pun bersiap untuk kembali berlayar ke desa Basinga. Anak ini pun ikut kembali dengan ayahnya. Setelah sampai di desa Basinga dan dagangan yang dibawa habis, mereka pun berangkat lagi ke Macau. Dan anak saudagar Tangki ini menangis mau ikut berlayar karena sudah pernah ikut sebelumnya. Dan dibawalah anak ini untuk berlayar, tapi kemauan saudagar Tangki ini, istrinya Tining ini harus ikut. Saat saudagar Tangki ingin membawanya, Tining menolak dengan alasan binatang-binatang peliharaan tidak ada yang menjaganya. Mereka pun berangkat berlayar ke Macau. Singkat cerita. Mereka pun kembali lagi ke desa Basinga. Dan pada saat mau berlayar yang ketiga kalinya ke negeri Macau, saudagar Tangki ini mengajak Tining untuk ikut berlayar. Tining pun berkata, "Aku bisa ikut dan berlayar ke Macau asalkan Ling Lianglai ikut berlayar ke sini. Baru aku mau ikut ke sana." Saat berlayar yang ketiga kalinya, anaknya pun ikut lagi dan usia anakannya hampir 3 tahun. Lalu pada saat itu saudagar Tangki ini sakit dan rencana untuk berlayar dibatalkan dan tertunda karena saudagar dalam kondisi sakit. Sakit ini pun tidak bisa sembuh dan malah semakin parah, dan sedangkan anaknya ini ikut bersamanya, dan akhirnya saudagar Tangki ini meninggal karena sakit itu tadi. Singkat cerita. Kapal pun tidak berani diberangkatkan karena nahkoda kapal sudah tidak ada. Dan anaknya ini pun terjebak di Macau, tidak bisa kembali karena tidak ada yang mengantarkan anak ini tadi. Dan anak ini pun dibesarkan oleh Ling Lianglai di Macau, dan bahasa anak ini pun sudah berubah menjadi bahasa orang di daerah sana. Singkat cerita. Tining yang berada di desa Basinga ini pun menunggu-nunggu mereka kembali. Di tahun pertama tidak kembali, di tahun kedua masih belum kembali, di tahun ketiga tetap belum kembali juga. Jadi Tining ini mengambil kesimpulan kapal mereka ditenggelam di tengah laut. Sampai di tahun kelima masih diam dan tidak ada kabar. Sampai 10 tahun masih diam tidak ada kabar. Tining tetap menunggu dan masih tetap menjanda. Sampai 15 tahun masih belum ada kabar. Dan pada saat itu banyak laki-laki yang ingin menikahi Tining. Tetapi Tining tidak mau menikah. Akhirnya pada tahun yang ke-19, Ling Lianglai meninggal dunia. Di suatu hari Mandi terpikir ingin berlayar menggunakan kapal milik ayahnya. Dan Mandi pun membersihkan kapal agar dia bisa berlayar kemana saja mengikuti jejak ayahnya. Saat Mandi masuk ke dalam kapal untuk membersihkan isi kapal, Mandi pun melihat gulungan dari kulit seperti surat yang berbahan dari kulit macan, dan saat Mandi mengambil itu dan membukanya ternyata itu adalah peta laut dan peta sungai, dan peta perjalanan ayah Mandi. Jadi saat dia meneliti peta itu dan dia melihat jejak favorit perjalanan ayahnya, dan di dalam perjalanannya itu ada tanda titik-titik merah dan tanda panah di dalam peta.
jadi kata mandi sungai favorit ayahnya berlayar ini bernama Sungai Simpeng Jarenan. Muara Sungai Simpeng Jarenan ini di antara muara Sungai Katingan dan muara Sungai Kahayan. Singkat cerita. Dan pada saat itu Mandi mengajak anak-anak dari anak buah ayahnya dulu untuk menemani dia berlayar ke Pulau Batang Petak. Batang Petak ini nama Kalimantan pada zaman dulu sebelum zaman Belanda, sebelum menjadi Kalimantan, sebelum menjadi Borneo, dan melalui Sungai Simpeng Jarenan. Singkat cerita. Mereka pun berangkat berlayar menuju Pulau Batang Petak dan akhirnya mereka pun sampai di Sungai Simpeng Jarenan. Barang yang dibawa Mandi sama seperti yang dibawa ayahnya dulu, cuman ada lain selain itu yang dibawa di kapal, termasuk piring, balanai, mangkok, dan macam-macam barang lainnya. Sampailah mereka di desa Basinga, mereka menepi dan mengikatkan tali kapal mereka, dan pada saat itu Tining berdiri di pinggir sungai itu dan dia melihat kapal itu dan bentuk kapal itu sama seperti milik suaminya. Jadi Tining berkata dalam hati, kalau seandainya suamiku tidak ada di kapal itu, kemungkinan besar anakku ada di situ. Dan Tining pun mendekati kapal itu dan melihat satu persatu orang yang ada di kapal itu, dan ternyata Mandi itu ada di dalam kapal itu dan wajahnya sama persis dengan ayahnya. Dalam hati Tining, berarti ini anakku Mandi, dan dari situ Tining ini melakukan pendekatan kepadanya anaknya sehingga Tining menjadi langganan di kapal itu karena dia merasa itu memang anaknya. Singkat cerita. Setelah sekian lama bolak-balik di desa Basinga ini, Mandi pun mulai tertarik dengan ibu karena ibu Mandi ini masih kelihatan muda dan cantik. Mandi pun mulai belajar bahasa Tete Tatum pada saat itu agar bisa berbahasa Tete Tatum. Pada saat itu terlintas di pikiran Mandi untuk menikahi Tining Kenanga dan pada kesempatan Mandi pun memberanikan diri untuk melamar Tining Kenanga dan menikahi Tining. Dan pada saat itu orang desa tersebut tidak menerima dan menolak termasuk Tining. Dan Tining pun berkata, kamu itu bukan orang dan kamu itu adalah anakku, dan aku ini ibumu dan akulah yang melahirkan kamu, kata Tining. Dan Mandi pun tetap bilang bahwa ibunya itu bernama Ling Liang Lai bukan kamu, kata Mandi, dan Tining tetap mengatakan bahwa aku ini ibumu, dan Mandi pun bilang aku tetap tidak percaya, kata Mandi. Jadi pada saat itu Mandi minta dengan orang desa agar dia bisa membuat acara di desa Basinga, biar aku ditolak atau aku diterima kita tetap membuat acara pesta besar di sini, kata Mandi. Jadi kata orang di desa kita tidak bisa melakukan hal yang aneh-aneh dan macam-macam, harus sesuai dengan adat dan pada artinya di sini tidak boleh sembarangan, kata tertua-tertua di desa itu. Dan Mandi pun menjawab, kenapa, kata Mandi. Lalu tertua desa tersebut bilang bahwa di sini bisa berubah jadi batu. Jadi Mandi menjawab, tidak, kata Mandi, di tempat kami di sana tidak seperti di sini. Tining pun berkata kepada Mandi, kalau kamu tetap memaksa keadaan kamu tidak yakin dan tidak percaya bahwa aku ini ibumu, kamu akan melihat kejadian aneh dan tidak pas, kamu buktikan, dan apabila kamu bukan anakku maka tidak akan terjadi apa-apa. Pada saat itu orang-orang di desa itu sudah membunuh sapi dan kerbau untuk dimasak untuk acara pesta, tapi acara ini bukan acara pernikahan murni, sekedar pesta pertemuan itu tadi dengan orang desa tersebut. Dan pada saat itu hari mulai gelap, angin kencang yang disertai petir saat daging sapi dan daging kerbau ini masih dimasak di dalam rincing besar dan panci besar, dan saat angin barat menghantam desa itu Mandi pun dengan rekan-rekannya berlari ke dalam kapal bersembunyi dan para penduduk desa kembali masuk ke dalam rumah. Makan-makan itu tadi pun ditinggal pergi karena alam sangat marah. Dan saat mereka Mandi sudah masuk ke dalam kapal tersebut, dan dengan seketika juga petir menyambar kapal mereka dan terbelah dua, dan seketika itulah berlahan semua yang ada di area itu berubah menjadi batu dan potongan sebelahnya ada di situ dan menjadi batu, dan yang sekarang dikenal dengan Batu Banama. Dan potongan sebelah kapal itu terlempar ke muara Sungai Simpeng Jarenan dan menjadi batu, dan batu itu sekarang bernama Batu Mandi. Dan muara Sungai Simpeng Jarengan pun tertutup karena Batu Mandi tadi, dan pada saat itu air tertahan dan terhalang Batu Mandi, dan air Sungai Simpeng Jarenak ini meluap dari lari ke Sungai Kahayan, dan airnya mengalir ke Kahayan dan membentuk tumbang rungan namanya sekarang ini. Jadi Batang Danum Simpeng Jarenang berhenti memuarai laut dikarenakan terbentuk bukit perbatuan yang besar sehingga aliran Sungai Simpeng Jarenan tidak lagi mengalir dan bermuara di laut. Namun, Sungai Simpeng Jarenan terputus dan terbagi menjadi dua bagian, di mana salah satu bagian dari Sungai Simpeng Jarenan bermuara ke Sungai Kahayan, yang kemudian dikenal dengan Tumbang Rungan. Sedangkan satu bagian sisanya kemudian membentuk Sungai Sebangau yang bermuara di laut. Jadi pada saat itu Batang Danum Simpeng Jarenan ini berubah nama menjadi Batang Danum pindah tumbang pada zaman Tete Tatum.
Kenapa sungai ini diberi nama Sebangau? Dikarenakan pada zaman itu para pedagang dari negeri seberang yang berdagang di Pulau Batang Petak ini selalu melintasi sungai ini menuju desa Basingah. Dan pedagang-pedagang yang masuk ini berasal dari negeri Sabang, maka dari itu diambillah dari kata Sabang dan ngau-nya itu para pendayung kapal itu seperti bangau maka jadilah namanya Sabangau. Dan saat kejadian berubahnya orang-orang dan rumah-rumah tadi menjadi batu ada satu orang yang berlari dari desa itu berlari pontang-panting ke arah barat dengan membawa pisau yang diikat di pinggang. Karena pria ini takut menjadi batu. Dan pria ini dikenal dengan nama Ongko Bukit. Pria ini berlari lokasi Basalu tadi dan saat ia berlari sehingga sampailah dia di Sungai Lisung, dan berhenti di pinggir Sungai Lisung itu dan dia duduk seperti orang bersemedi dan di situ muncul buaya, dan buaya itu pun berbicara kepadanya, "Ayo Bukit cepat kamu iris telapak tanganmu keluarkan darah dari telapak tanganmu." Darah pun keluar mengalir dari tangan Bukit, dengan sekitar juga cuaca menjadi terang kembali dan tidak gelap lagi. Dan dari kejadian itu Ongko Bukitlah yang selamat dari peristiwa Basalu atau disebut berubah menjadi batu. Dan untuk melihat Sungai Lisung ini sampai sekarang masih ada tempat Ongko Bukit berhenti tadi. Kalua berangkat ke desa Petuk Bukit, pasti melewati Sungai Lisung. Dan dia inilah yang membawa cerita ini. Dan ada sedikit saja orang yang tahu cerita ini. Dan ibu mandi tadi, Tining Kenanga, tertutup oleh batu dan bukit tadi sehingga dia terkurung di dalam batu itu namun tangannya masih bisa keluar baru itu. Saat itu tenggelamlah nama Tining ini, dan pada saat itu di situ banyak orang-orang yang meminta Pining ini untuk menjawet atau menganyam baju, dan segala macam, tetapi orang-orang tidak pernah melihat bentuk Tining ini seperti apa karena cuman tangan saja yang bisa keluar sehingga diberi nama Tining ini mendapatkan julukan oleh orang-orang menjadi Nyai Undang. Kenapa Nyai Undang? Karena tangannya menyerupai undang yang capitnya keluar dari batu. Tapi jangan keliru, Nyai Undang di Kalimantan Tengah ini ada 3 orang dan ada di 3 lokasi yang berbeda. Yang satu ada di daerah Katingan, yang satunya lagi ada di Batagu dan yang satu lagi di Tangkiling, dan pada saat ini namanya Tangkiling. Dan pada saat zaman berganti zaman mulai hilang Nyai Undang ini dan mulai tidak ada lagi kelihatan tangannya entah oleh apa, dan apa penyebabnya. Lalu berhentilah orang menyebutkan nama desa itu Desa Basingah. Dan diberi nama Tangkiling. Dan kenapa namanya Tangkiling? Nama Tangkiling ini diambil dari saudagar Tangki, dan istrinya Ling Liang Lai. Maka disingkatlah menjadi Tangkiling. Dan ada lagi nama sungai agar melakap nama mereka maka di Tangkiling saat ini ada sungai yang bernama Sungai Banturung. Siapa Banturung ini? Banturung ini ayah dari Tining tadi. Masih ada hingga sekarang. Dan ada juga nama sungai yang namanya Tahai. Siapa Tahai ini? Tahai ini adalah ibu dari Tining tadi. Biar cerita ini bisa diingat sampai di sini. Dan sampai saat ini masih ada bukti-bukti benda-benda yang berubah menjadi batu, seperti batu rincing, batu tungku dan batu-batu lainnya. Cerita selesai dan tamat.